إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله النبي المعتبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beragam kita datang memuji Allah dengan berbagai sikap. Ada yang mengucapkan puji syukurnya dengan lisan, ada yang hanya tertanam di dalam hatinya. Tapi Allah Maha Tahu siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh memuji Allah. Apakah di saat kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hati kita meyakini bahwa memang wajib Allah yang patut untuk kita puji, atau hanya sekedar hiasan lisan saja, sehingga kadang kita sholat, tetapi setelah sholat kita bermaksiat. Padahal Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Adakah orang yang selesai sholat lalu masih bermaksiat? Atau ada orang yang sedang sholat tetapi dia sedang bermaksiat? Allah lah dan diri seorang hamba itu yang Maha Tahu siapa yang sholat tetapi belum mampu memaafkan orang lain, siapa yang sholat tetapi masih sombong dan angkuh di hadapan Allah. Hanya Allah yang tahu dengan diri seorang hamba itu. Tapi Allah Maha Tahu. Adakah yang pantas dan patut kita sembunyikan di hadapan Allah? Padahal kita tahu Allah Maha Tahu. Tapi kenapa kita masih tetap saja seolah-olah menyembunyikan sikap perbuatan kita? Di dalam hati kita masih terus saja dendam dan benci terhadap sesama. Padahal Allah Maha Tahu. Mungkin tetangga kita tidak tahu, istri kita bahkan tidak tahu, tetapi Allah Maha Tahu. Kalau Allah yang Maha Tahu, maka merasalah malu di hadapan Allah di saat kita sholat tetapi kita masih sombong di hadapannya. Merasa malulah di hadapan Allah di saat kita buat takbir Allahu Akbar, hanya Allah yang akbar, Allah yang besar, tetapi kita tidak berhenti sombong di hadapannya. Kita ucapkan kalimat itu Allahu Akbar, tetapi hati kita masih dipenuhi dendam dan benci terhadap sesama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang harus kita ikuti sunnahnya. Kalau Nabi yang kita ikuti sunnahnya, maka apa yang dicontohkan Nabi itulah yang kita maksimalkan, kita kerjakan. Ada yang terlihat mudah tapi sulit untuk kita kerjakan. Memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Itu yang mudah diucapkan, sulit untuk diaktualisasikan. Tangan kita bisa saja berjabat tangan dengan musuh kita untuk saling menggugurkan dosa-dosa di antara kita. Tapi siapa yang tahu kalau hati kita belum mampu memaafkan orang itu? Mungkin kita cipika-cipiki dengan orang lain, seolah-olah jasa dia ini sudah saling melunturkan dosa, menggugurkan kemaksiatan. Tetapi siapa tahu pikiran kita masih tetap negatif thinking terhadap sesama.
Pantaskah kita sembunyikan di hadapan Allah sedangkan Allah Maha tahu? Pantaskah kita kucing-kucingan dengan Allah sedangkan Allah Maha tahu? Allah tahu, saudara, siapa di antara kita yang belum tuntas persoalan hidupnya dengan sesama. Terutama satu hal, durhaka terhadap ayahanda ibunda kita. Sepanjang tahun kita lebaran, momentum-momentumnya ada. Seharusnya kalau Nabi kita ikuti, bukan setiap tahun kita meminta maaf, tetapi setiap waktu kita meminta maaf. Apakah dosa seorang anak yang hidup sehat walafiat, lalu kemudian gara-gara dia orang tuanya masuk neraka? Dosa seorang anak itu. Allah tahu orang tuanya ahli ibadah, hebat sholatnya, hebat puasanya, zakatnya, tapi anaknya bermaksiat. Sayangnya dosa anak itu ditanggung juga orang tuanya. Kalau sesaudara dengan saudaranya saling bertikai, maka di yaumil akhir bukan saja saudara dengan saudara itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, tetapi orang tua yang melahirkannya ke dunia pun juga diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kita anggap biasa dosa-dosa yang kita anggap kecil, karena mungkin orang tua kita hidup di dunia merasa kita gantungkan seluruh persoalan kita di hadapannya. Mulai dari dia mau melahirkan kita ke dunia, mengandung melahirkan kita ke dunia, sampai menjadi seorang anak yang dewasa, mungkin yang sudah ada, yang sudah tua. Berapa di antara kita yang mendoakan mereka di setiap waktu-waktu sholat kita? Allah tahu, saudara, kalau kita tidak pernah mendoakan mereka. Allah tahu hal itu. Berapa persen di antara kita yang mengangkat tangannya mendoakan mereka kalau mereka hidup, ya Allah, lapangkan dunia ini menjadi kemuliaan dirinya, sehatkan tubuhnya. Mampukah kita ucapkan kalimat itu setiap waktu sholat? Bahkan ada seorang anak saat ini yang masih hidup orang tuanya, tapi silaturahminya tidak baik. Hanya sekali setahun, sekali sebulan, sekali 3 bulan dia berkomunikasi dengan orang tuanya. Nanti orang tuanya dalam kondisi sakit, baru kemudian dia akan berkunjung kepada orang tuanya. Dia tidak merasa berdosa, merasa bahwa hal itu biasa-biasa saja. Kalau kita belajar dari sejarah Alqamah, demi Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Alqamah tidak ada satu sikap perbuatan Alqamah, lisannya tidak pernah menyakiti hati ibunda Alqamah. Tapi kenapa Alqamah di akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apa yang menyebabkan Alqamah? Tahajud setiap malam tidak pernah alpa, duha setiap hari tidak pernah alpa, puasa Senin Kamis tidak pernah dia tinggalkan, qabliyah ba'diyahnya tidak pernah dia tinggalkan. Hebat amalnya Alqamah. Tapi di akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak pernah dia merasa kalimatnya menyinggung hati orang tuanya. Tapi ibunda Alqamah merasa tersinggung di saat Alqamah setelah menikah. Dia lebih sayang istrinya daripada ibunda Alqamah. Dari situlah muncul di dalam hati ibunda Alqamah kekecewaan. Di dalam hatinya tidak diucapkan dari lisannya. Dalam hati ibunda Alqamah kecewa terhadap Alqamah. Di akhir hayatnya, jemaah yang dimuliakan Allah, tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita, berapa persen di antara kita yang menyakiti hati mereka? Kita masih hidup, jarang kita kirimkan Al-Fatihah, sehatkan ayahanda ibunda kami ya Rabb, lapangkan rezekinya, muliakan hidupnya ya Allah. Ketika mereka sudah tiada, ya Rahman, saksikanlah doa-doa kami ya Rabb, lapangkan kuburnya, rahmati kuburnya, muliakan barzahnya, berikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kuburnya. Pernahkah kita ucapkan itu dalam doa kita? Pernahkah kita selesai sholat, kita baca Quran, lalu kemudian pahala baca Quran itu kita kirimkan kepada mereka yang sudah tiada, yang telah meninggal dunia? Ataukah kita malah tidak pernah baca Al-Quran untuk mengirimkan kepada mereka? Al-Fatihah saja, Pak, yang hanya pendek surahnya, ayatnya sangat pendek,
tetapi jarang kita ucapkan, kirimkan kepada mereka yang sudah tiada atau mereka yang masih hidup. Lalu kita ingin masuk ke dalam surga. Bukankah Allah ingatkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-akbar illa, kata Allah, di antara mereka, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Berapa kali kita mengatakan kata uf kepada mereka? Berapa kali hajat-hajat mereka, keinginan mereka, permintaan mereka kita tolak? Karena hanya dasar, karena kita sibuk, karena kita punya alasan, karena urus keluarga, anak istri kita. Berapa kali hajat-hajat mereka kita tidak pernah berikan kepada mereka. Bangga kita, pulang kampung, pamerkan kekayaan. Pakai baju yang bagus, mobil yang baik, istri yang penuh dengan perhiasan, anak-anak kita yang penuh dengan kemanjaan. Tahukah kita, mereka tidak berucap apa-apa, tapi mungkin dalam hatinya ada kecemburuan yang luar biasa dalam hatinya. Dan itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni. Di saat Allah suruh perintahkan menyembahnya, Allah katakan kalimat yang selanjutnya, berbaktilah, berbuat baiklah kepada ayahanda ibundamu. Sayangnya banyak dosa yang kita torehkan kepada mereka, tapi sedikit di antara kita yang datang memohon maaf kepada mereka. Datang di depan kuburnya, kita bercanda dengan sanak famili keluarga kita. Kita tidak mengangkat tangan untuk membacakan Al-Fatihah. Padahal bakti seorang anak itu, selama nafasnya masih ada, kewajiban bakti itu masih ada pada dirinya. Sayangnya kita enggan untuk melakukan hal itu. Kita ingin masuk surganya Allah dengan amal sholat kita. Lah, tidak. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni. Kenapa Nabi ingatkan dalam hadis Tirmizi? Apa kata Rasulullah? Orang yang durhaka kepada orang tuanya, kata Nabi, la sholatahu, sholatnya ditolak. Wa siyamahu, puasanya ditolak. Wa do'ahu, doanya ditolak. Wa hajjahu, setiap amal hajinya ditolak Allah. Sekalipun dia khusus-khususnya dia sholat, sekalipun dia beribadah puasa setiap sepanjang waktunya, sekalipun dia berdoa di tempat yang paling mustajab, sekalipun haji setiap tahun, ketika dia durhaka kepada orang tuanya, la sholatahu, tidak diterima amal sholatnya. Pantaskah kehidupan kita ini seolah-olah dunia ini selalu merasa sulit kita jalan? Kita tidak pernah periksa, saya sholat ya Allah, saya berdoa, saya puasa ya Allah. Lalu apa yang menyebabkan semua itu menjadi kendala di dunia? Karena Nabi ingatkan, anak yang durhaka kepada ibunya, kepada bapaknya, kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah mati seorang anak itu sebelum dia mendapatkan azab dunia, kemudaratan dunia, sebelum dia mendapatkan azab akhir. Jangan mimpi masuk surga, mencium harumnya surga Allah haramkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ta'ala bil musyarakati li sa'iril bashar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'taba wa alamu anna Allah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam wa qala ta'ala wa lam yasalqa qailan alim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, ayo kita tundukkan kepala sujud. Yang tahu iman ini bukan di saat kita sholat, tetapi hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, batin kita. Ketika kita ruku, kita ucapkan kalimat
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, serta memujilah aku kepadamu ya Allah. Ketika kita buat takbir itu, kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya Rabb, Engkau yang menyaksikan setiap amal ini, maka saksikanlah karena Engkau yang maha menyaksikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Dzal Jalali wal Ikram, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami tahu ya Rahman, kami bukan makhluk-Mu yang sempurna, karena kesempurnaan adalah milik-Mu ya Rabb. Kami dipenuhi dosa dan maksiat, mungkarat dan kemaksiatan ya Rabb. Tetapi Engkau maha pengampun dari setiap dosa dan kehilafan yang kami kerjakan. Ya Rahman, kami tidak dapat menghitung berapa kali kami menyakiti ayahanda ibunda kami. Kadang di antara kami ada yang menghardik mereka. Bahkan ada yang pernah berpikiran di antara kami, ya Rabb, merasa menyesal lahir dari rahim seorang ibunda kami. Ya Rabb, sepanjang kami hidup, mulai dari akil balik sampai detik ini ya Rabb, hanya sedikit di antara kami yang benar-benar memohon ampunan untuk mereka dari setiap dosa-dosa mereka, mendoakan mereka ya Rabb. Ya Rabb, bukankah surga Engkau akan jauhkan bagi seorang anak yang durhaka terhadap ayahanda ibundanya? Hari Jumat yang berkah ini ya Rabb, saksikanlah di antara kami ya Rahman, kalau mereka masih hidup di antara keduanya atau salah satu di antara keduanya ya Rabb, ayahanda atau ibunda kami, muliakan hidupnya ya Rabb, angkat derajatnya di dunia ya Rahman, kokohkan iman dan Islam dalam hatinya ya Rabb, sembuhkan setiap penyakit-penyakit yang dideritanya ya Rahman. Tapi ketika mereka sudah Engkau panggil ya Rabb, saksikanlah doa kami ya Rahman, dan jadikan kami anak-anak yang setiap waktu-waktu sholat untuk melantunkan doa ini ya Rabb. Lapangkan kuburnya, rahmati kuburnya, muliakan barzahnya, ampuni dosa-dosanya, berikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kuburnya ya Rabb. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, alahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, 'alal qaumil kafirin, 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alladzi yazkurukum subhanahu wa ta'ala. Aqimus shalah.